Kali ini kita akan belajar dari Just No Limit guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini dalam segmen belajar dari yang minggu lalu kita belajar dari Dalang Kiseno. Kali ini kita akan belajar dari Just No Limit guys. Segmen ini adalah segmen dimana kita ambil satu tokoh dalam statement ataupun perbuatan dan kita akan belajar dari itu gitu. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang pengen memiliki kaos ini, Defending Faith, teman-teman bisa memesannya di nomor di bawah ini ya. Memesannya dan nanti kita akan mengirim ke tempat teman-teman masing-masing. Nah, hari ini kita belajar dari Just No Limit, dari apa yang dia katakan dan yang dia percayai tentunya mengenai kekristenan. Ketika kita belajar dari Just No Limit, saya harap kita semuanya mempelajari hal yang baik dari Just No Limit ini guys. Kalau buat teman-teman yang belum tahu Just No Limit, ketik aja di YouTube. Di situ ada banyak videonya. Yang jelas dia adalah gamers dan juga YouTuber yang masih muda banget, tetapi sudah sukses di dalam bidangnya. Tanpa berlama-lama kita langsung aja nonton videonya. Ada ini guys. Nah, di sini ada buku impianku nih guys ya. Jadi banyak lah guys ya, banyak hal yang aku tadinya itu aku impikan dan ya puji Tuhan aku bisa mendapatkannya gitu guys ya. Contohnya itu apa ya? Contohnya ini aku kasih lihat ya, contohnya nih. Nah, ini nih guys ya. Nih. Ini Lamborghini tuh, ya kan? Aku sampai ngedit tuh guys ya. Jadi aku tuh ngedit kayak gini guys ya. Ini saldo rekening di BCA gitu guys ya. Aku edit saldonya berapa? 10 miliar lebih. Semuanya itu bermula dari sebuah impian gitu guys. Karena memang apa ya? Di ayat kitab suciku itu ada dibilang seperti ini guys ya. Di Markus bab 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Gitu guys ya. Jadi istilahnya kita itu harus minta, doa, harus berusaha juga guys ya. Dan kita tuh harus percaya gitu guys ya. Walaupun orang-orang kadang nggak percaya sama kita, mungkin teman-teman kalian nggak mungkin lah. Jadi istilahnya mungkin teman-teman kita itu bilang nggak mungkin lah kamu bisa sukses, nggak mungkin lah kamu bisa berhasil dan segala macam. Istilahnya kita harus punya iman yang kuat gitu guys ya, harus percaya, ya pasti bisa tercapai lah. Ya aku yakin kalau misalnya aku bisa, kalian juga pasti bisa gitu guys ya. Coba kalian tulis impian kalian apa. Impianku itu sebetulnya impianku paling ujung nih guys ya. Aku itu pengen punya uang banyak banget ya, sampai bahkan masuk Forbes ya. Terus uangnya itu nanti aku bakal bagi-bagiin juga gitu guys, uangnya gitu guys ya. Jadi impianku itu seperti itu. Impianku paling ujungnya ya sebetulnya gitu guys ya, yang sekarang aku impikan gitu. Coba kalian komen impian kalian itu apa. Semoga kalian yang komen dan kalian berdoa juga, doain impiannya dan kalian berusaha keras. Semoga kalian mungkin 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, setahun dari sekarang kalian bisa ngelihat video ini lagi dan kalian bisa ngelihat komen yang pernah kalian komen dan kalian bersyukur banget impian yang kalian komen itu sudah tercapai. Oke, poin yang disampaikan Just No Limit adalah yang pertama mengenai tentang impiannya yang tercapai, dan kunci dari itu adalah doa dan kerja keras. Sekali lagi saya katakan, dia menggapai impiannya atau cita-citanya dengan cara berdoa dan juga bekerja keras. Ayat yang diambil adalah dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dia percaya bahwa apa yang ia imani dalam doa ia sampaikan pada Tuhan, maka ia akan menerimanya. Dan ini memang benar guys. Sebab Tuhan memberikan satu akses untuk kita dapat percaya kepada Tuhan, dan melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita, dan Tuhan akan menjawab melaluinya. Saya hari ini ingin menambahkan beberapa hal dari Just No Limit tentunya. Selain kita berdoa, tentunya kita bekerja keras ya. Itu juga ada di dalam kitab Matius guys. Dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu,
Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Selain kata minta, tetapi di situ juga dikatakan maka carilah. Cari berarti memerlukan satu usaha untuk mendapatkannya. Misalnya kalian mencari kunci, tentunya kita cari keliling-keliling gitu, mencari dengan usaha mendapatkan kunci itu, benar ya. Selain mencari, di situ juga mengetuk. Dimana tindakan ini mengetuk untuk supaya pintu itu dibukakan oleh seseorang. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Perlu adanya usaha, selain kita hanya meminta, dan meminta. Just No Limit tentunya dia mendapatkan segala sesuatunya itu bukan dengan cara dia tidur-tidur berdoa terus, Tuhan kasih dong saya mobil, Tuhan kasih dong saya duit miliaran. Apakah dia hanya begitu saja minta? Enggak, dia juga bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh. Mungkin teman-temannya lagi bermain, keluar nongkrong, dia mungkin lagi di rumah, syuting, ngedit. Itu adalah bukan pekerjaan yang mudah ya. Semuanya perlu kerja keras. Matius 7 ayat 9-10, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari statement ini kita tahu begini, ketika kita meminta sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Dikatakan di situ, kalau minta roti masa dikasih batu, jika minta ikan masa dikasih ular supaya orang itu terpatok, kan nggak mungkin. Ini artinya Bapa tahu pemberian yang terbaik untuk kita. Jadi dalam berdoa pun kita harus melihat apakah yang kita minta itu benar apa enggak. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong kasih saya tambahan istri 3, misalnya seperti itu, apakah Tuhan akan kasih? Ya enggak, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau engkau melakukan itu, ya pasti pertama tidak dijawab. Kalaupun terjadi, berarti itu melanggar perintah Tuhan. Ujung-ujungnya pasti malapetaka, guys. Nah ini kita penting ya, melihat doa kita apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan apakah itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Contohnya kita terus meminta mobil supaya dapat mobil Lamborghini, tapi setelah kita dapat membeli Lamborghini kita nggak bisa bayar pajaknya. Ya tentunya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bedakan permintaan kebutuhan dan permintaan keinginan. Jadi ini penting ya teman-teman. Hari ini juga saya akan memberikan beberapa poin mengenai jawaban dari doa. Sering orang berpikir bahwa ketika doa kita tidak dijawab berarti iman kita kurang. Atau ketika misalnya doa kita itu kok rasanya masih lama mendapatkannya, lalu sepertinya iman kita kurang. Enggak guys, sebab ada 3 jawaban doa. Pertama adalah doa yang jawabannya iya, atau ketika kita berdoa Tuhan langsung menjawabnya. Saya ambil contoh di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 19-20. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuannya perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini, juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang kembali ke tubuhnya. Ia hidup kembali. Anak janda mati. Tetapi ketika Elia berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab. Dan anak janda tersebut bangkit dari kematiannya. Dan ini adalah doa yang dijawab pada saat itu. Tentunya kita pernah mengalami bagaimana ketika kita berdoa Tuhan menjawabnya. Contohnya aja, ketika saya SMA dulu, mau masuk SMA, bayar uang gedung untuk masuk. Nggak ada uang gitu. Tetapi ya karena kami orang yang beriman, kami berdoa kepada Tuhan. Terutama bapak saya berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan ini anak saya butuh, tolong berikan uang untuk membayar SPP.
Tidak butuh waktu yang lama, selang beberapa waktu dari bapak saya berdoa, orang datang turun memberi uang yang bahkan lebih dari apa yang dibutuhkan untuk membayar uang masuk itu. Dan ini adalah satu doa yang dijawab iya dan tepat waktunya. Tetapi jangan lupa bahwa ada jawaban doa yang tunggu. Tunggu. Saya akan jawab doamu, tetapi tunggu. Ada sesuatu yang ingin aku beri pelajaran kepadamu. Saya ambil contoh dalam Yohanes 11 ayat 3 sampai 6. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya. Bahkan pada waktu itu Lazarus sakit dan kemudian mati. Kok bisa Tuhan gak langsung jawab? Ayat 17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur, sudah mati 4 hari. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi dia masih pengen sebenarnya Yesus itu langsung datang, bukan menunda. Dua-dua, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dari sudut pandang kita, jawaban doa untuk Lazarus ini terlambat. 4 hari dia sudah mati. Tapi dari sudut pandang Tuhan, itu tidak terlambat. Sebab Tuhan ingin menyatakan kemuliaan melalui Lazarus. Dan ketika dia sudah mati 4 hari, dia bangkit. Dia bangkit dari kematian seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kadang-kadang doa kita yang belum terjawab itu teman-teman, itu masih wait, masih menunggu. Tunggu dulu sampai waktunya tepat. Dalam perspektif Tuhan itu akan dijawab. Misalnya anak SMA berdoa, Tuhan tolong berikan saya jodoh hari ini Tuhan, saya mau menikah. Tunggu dulu, itu belum waktunya. Tuhan akan berikan orang yang tepat pada saat yang tepat, ketika mungkin dia umurnya sudah mencukupi sesuai aturan di negara ini. Tuhan akan jawab. Semuanya pasti tepat pada waktunya. Jadi jangan khawatir. Kalau Tuhan masih bilang tunggu, itu artinya kita harus tunggu. Seperti Abraham dan juga istrinya Sarah, tentunya bukan waktu yang cepat menunggu seorang anak yang namanya Ishak. Butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran. Bahkan di usia mereka yang tua, barulah mereka memiliki anak ini. Jadi teman-teman, jika doamu masih Tuhan suruh tunggu, tunggu dengan sabar, jangan kecewa. Nah, jawaban doa yang ketiga ini yang sering kali orang tidak bisa terima, yaitu jawaban tidak. Apakah ada ketika orang berdoa dijawab tidak? Ada guys. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7-8, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Paulus memiliki karunia yang sangat banyak, karunia yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi supaya Paulus tidak sombong, Tuhan kasih duri dalam daging untuk dia, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus sudah berdoa sebanyak 3 kali supaya penyakitnya itu sembuh dan undur daripada Paulus. Tetapi apakah Tuhan jawab iya? Tidak jawabnya. Sebab dalam kelemahan, ketika Paulus sakit, dia akan tetap rendah hati dan dia tidak sombong. Dan dijawab tidak. Jadi ada doa-doa kita yang memang Tuhan jawab tidak, teman-teman. Dan kita harus tetap percaya sekalipun Tuhan bilang tidak. Itulah iman sejati. Iman sejati ketika kita berdoa, Tuhan tidak jawab, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah iman sejati. Mungkin saat ini kita sedang sakit, tapi ketika berdoa, Tuhan kok gak sembuhkan, percayalah, dalam kelemahan itu kuasa Tuhan nyata. Kita kuat karena Tuhan. Mari, ini hal yang kita bisa pelajari dari Just No Limit. Tentunya anak muda yang memiliki iman yang kuat melalui doa dan kerja keras. Dan kita juga sudah seharusnya memiliki doa dan juga kerja keras bersama dengan Tuhan. Kalau dia
yang kaya raya, kalau dia yang sudah terkenal masih memikirkan tentang Tuhan, kita sudah seharusnya juga berpikir tentang Tuhan kita. Sampai ketemu. God be with you all.